Sumpah pocong nggak ada dalam Islam, dan saya sudah bilang ada hukum li'an, saling melaknat, dan sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu masalah ini. Yang menuduh bersumpah 4 kali atas nama Allah kalau yang sedang dia tuduh betul-betul selingkuh atau berzina, suami istri, ya. Kemudian yang kelima, dia meminta murkahnya Allah, laknatnya Allah datang kepada dia kalau dia dusta. Si istri yang tertuduh misalnya atau suami yang tertuduh menjawab juga 4 kali sumpah atas nama Allah kalau pasangannya bohong, dan yang kelima murkahnya Allah akan datang pada dia kalau dia dusta. Itu yang ada. Lalu bagaimana kalau bukan suami istri? Orang menuduh seperti misalnya banyak di kampung-kampung di Indonesia begitu ya. Ada orang nuduh orang lain berzina, tetangga misalnya. Maka untuk memastikan dipakein kain kafan, dibacain surah Yasin. Banyak teman-teman kita muslimin, semoga Allah kasih hidayah di Indonesia ini, yang penting ada zikirnya, yang penting ada ayat Qur'annya. Mau ada perintah, ada perintah, terserah. Ini gak boleh teman-teman sekalian. Datangkan satu riwayat buat kami kalau memang Nabi SAW pernah ikat sahabat dengan kain kafan lalu dibacain surah Yasin. Ada nggak pernah riwayatnya? Kan gitu. Kita kan punya syariat jelas. Kenapa kok harus berbuat hal-hal yang tidak ada perintahnya? Ini kalau dijelaskan begini, ini garis keras nih, ini Wahabi nih, ini Salafi nih, ini begini. Dan ini subhanallah saya sayangkan ya. Semoga Allah kasih hidayah. Di Indonesia sekarang ada orang-orang tidak mau menerima fakta kebenaran. Kalau itu benar teman-teman, terima. Jangan kesannya diadu. Sekarang di YouTube tuh diadu. Foto ini diangkat, foto saya diangkat, fotonya Ustadz siapa diangkat. Nih, terus ditulis pertama dicuplikan, ini bukan niatnya mau mengadu domba. Terus niatnya apa? Ya akhi, kalau Ustadz A punya pendapat, hormati pendapatnya. Saya pribadi menghadapi pendapat itu, gitu kan? Pada saat dibahas orang tua Rasulullah di surga atau di neraka, baik pendapat Imam Nawawi di neraka. Imam Suyuti mengatakan bukan di neraka. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat ustadz yang lain. Ini pendapat para ulama besar. Lalu kenapa harus diadu? Kesannya ini ada 2 kelompok Islam. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini berbahaya. Umat ini terombang-ambing. Padahal niatnya diangkat itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyodorkan, mengangkat pendapat, gitu kan? Kalau antum misalnya punya pendapat, antum merasa benar, jalankan, silahkan. Semua bertanggung jawab di depan Allah. Kita, saya sudah bahasakan teman-teman, di muka bumi ini seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Ambil apa sepuas antum, pilih merek apa saja, tapi lewat kasir. Pasti. Ucapin kalimat tanggung jawab hari kiamat. Ajarin salah umat, tanggung jawab hari kiamat. Kan begitu. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah ini lebih hati-hati saja. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada jangan dikerjain, berbahaya, kan gitu. Untuk lebih hati-hati. Kenapa harus disorotin? Kenapa harus dianggap salah? Masalahnya, dan ini kayak diadu, kesannya diadu. Bukan. Kalau antum merasa nggak apa-apa, sampaikan aja, lolosin aja. Sudah, fadhal, silahkan. Lakukan saja, semua tanggung jawab kan. Tapi jangan saling menyalahkan, kan begitu. Tujuannya hanya itu kok. Ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan umat Islam di Indonesia ini petunjuk yang benar. Ya.